Halo, selamat pagi. Saya akan melakukan eksperimen kimia hari ini. Eksperimen yang akan saya lakukan adalah menguji sifat larutan dengan indikator alami. Ini masuk ke dalam tema asam basa. Dengan tujuan saya dapat mengetahui kriteria bahan yang dapat dijadikan indikator asam basa, mengetahui cara membuat indikator asam basa dari bahan alami, mengetahui sifat asam dan basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. 4. Menentukan bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Alat yang akan saya butuhkan adalah gelas bening, sendok, ulekan, saringan, dan lap. Bahan yang akan saya butuhkan adalah air sabun, cuka, lemon, susu, air cucian beras, larutan pasta gigi, kopi, dan teh sebagai bahan uji. Lalu saya membutuhkan kunyit, wortel, daun mangga, dan juga air sebagai indikator alami. Prosedur yang akan saya lakukan adalah: 1. Saya akan siapkan kamera untuk untuk mendokumentasikan pembuatan pengerjaan eksperimen ini. Kedua, saya akan menghaluskan kunyit menggunakan ulekan. Lalu akan saya tambahkan air 250 ml, kira-kira 250 ml. Lalu akan saya ambil ekstrak kunyit dari itu dengan saringan. Kemudian akan saya tuang di 8 gelas. Lalu setelah itu akan saya campurkan dengan bahan-bahan yang akan saya uji tadi yang saya sudah sebutkan dengan kunyit yang saya sudah tuang di 8 gelas itu. Lalu akan saya aduk larutan itu dan amati perubahan yang terjadi. Ya, yang saya amati adalah nanti perubahan warna yang akan terjadi. Oke, akan saya catat dan akan saya record di tabel yang saya sudah punya. Nah, setelah itu saya akan lakukan itu prosedur yang sama, dari menghaluskan, mencampur dengan air, mengambil ekstrak, memasukkan ke dalam gelas, lalu mencampur dengan bahan uji dan mengaduk serta mengamati perubahan yang terjadi dan dicatat. Itu akan saya lakukan lagi dengan bahan uji yang sama, tetapi dengan indikator yang berbeda, yaitu dengan wortel dan dengan daun mangga. Oke. Terakhir saya akan catat semua itu dan saya akan rangkum jadi satu dan akan saya analisa. Oke, sekian prosedur yang akan saya lakukan. Silakan melihat eksperimen yang saya lakukan. Oh ya, eksperimen yang akan saya lakukan terbagi jadi 2. Video pertama akan memuat pengujian air sabun, dan juga air cucian beras dengan indikator kunyit, wortel, dan juga daun mangga. Lalu video kedua akan memuat semua bahan uji dengan semua indikator, yaitu daun mangga, kunyit, dan juga wortel, tetapi tanpa air cucian beras. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini ada larutan beras, deterjen, sabun, daun mangga, kunyit, wortel. Oke, sekarang sabun ya, kemudian kunyit. Oke, jadi warna merah. Oke, kita lihat warna merah ya. Oke, warna merah. Sekarang di mangga. Oke, kita berubah. Oke. Seperti itu. Oke. Sekarang di wortel. Oke, gitu. Ya sudah. Kita sini pakai air beras. Oke, ini air beras.
Punya terus deh. Oke, tidak berubah ya. Oke, ini begini. Di sini herang. Oke, itu ini kurang. Coba yang lagi. Gitu. Oke, gitu jadinya. Oke, so let's go. Sekarang kita punya cuka susu, lemon, ondol, sabun, teh, roti, dan kunyit. Ini kunyit. Oke. Jadi pertama di clean. Test. Oke. Bacon ya. Oke. Coba. Yang pertama cuka. Ups. No. Susu. Lemon. No. Enggak. No.
Oke. Tahan mangga. Taruh situ. Bentar. Masih. Oh, nih.
Oke, setelah kita telah melakukan eksperimen tadi, saya akan menjelaskan hasil-hasil dari eksperimen tersebut. Nah, jadi air sabun mengubah larutan kunyit menjadi warna merah. Air sabun tidak merubah larutan wortel menjadi warna apapun, jadi tetap menjadi warna oranye. Air sabun juga tidak merubah warna larutan daun mangga, jadi warnanya tetap hijau. Lalu air cucian beras tidak mengubah warna larutan kunyit, jadi tetap kuning. Lalu air cucian beras juga tidak merubah warna larutan wortel, jadi tetap oranye, dan juga tidak merubah warna larutan daun mangga, jadi tetap hijau. Oke, tadi jadi ada sedikit perbedaan antara eksperimen pertama dan eksperimen kedua. Di eksperimen pertama, larutan yang saya pakai, larutan kunyit, wortel, dan daun mangga yang saya pakai lebih pekat daripada eksperimen yang kedua. Jadi di eksperimen kedua warnanya sedikit lebih muda atau sedikit lebih pudar gitu. Oke, jadi di eksperimen kedua cuka tidak merubah warna kunyit, tidak berubah warna wortel, dan tidak berubah warna larutan daun mangga. Jadi tetap kuning muda, oranye muda, dan hijau muda. Itu urut. Lalu lemon juga sama, kunyit menjadi kuning muda, wortel tetap menjadi oranye muda, daun mangga tetap menjadi hijau muda. Jadi tidak ada perubahan. Susu karena susu warna putih, jadi mungkin warna putih ini bercampur dengan warna indikator. Jadi pada saat saya campurkan susu dengan larutan kunyit, larutannya berubah menjadi warna putih kuning. Lalu wortel berubah menjadi warna putih oranye, daun mangga menjadi warna putih hijau. Saya ulang yang susu. Susu menjadi warna putih kuning saat dicampurkan dengan kunyit. Berubah warna menjadi putih oranye ketika dicampurkan dengan larutan wortel. Dan juga terakhir berubah warna menjadi putih hijau ketika dicampur dengan larutan daun mangga. Tetapi saya tidak menganggap ini perubahan karena warnanya tetap hijau dan warna putih ini karena susu tersebut berwarna putih. Lalu di larutan pasta gigi juga seperti itu. Pada saat saya campur dengan kunyit, putih kuning, wortel putih oranye, dan juga daun mangga putih hijau. Jadi saya tidak menganggap itu adalah sebuah perubahan karena tetap sama-sama kuning, oranye, dan hijau. Oke, lalu lanjut kopi. Kopi merubah warna menjadi kunyit menjadi hitam, wortel menjadi hitam, dan daun mangga menjadi hitam. Saya juga tidak menganggap ini sebuah perubahan karena tidak dapat diamati karena kopi ini warnanya hitam dan kenapa ya? Dan warna hitam yang dihasilkan dari larutan itu bukan merupakan sebuah reaksi, tetapi karena warna kopi tersebut sudah hitam dari awal, seperti susu dan juga larutan pasta gigi. Juga terjadi di teh. Di teh saya mencampurkan dengan kunyit, mereka berubah menjadi warna coklat. Dicampurkan dengan wortel berubah menjadi warna coklat juga. Lalu dicampurkan dengan daun mangga, warnanya juga berubah menjadi coklat. Nah, ini karena teh juga awalnya warna coklat. Lalu pada saat kayak campur mungkin jadi tidak ada perubahan, tidak dapat diklasifikasikan sebagai indikator karena warna teh yang awalnya coklat tetap menjadi coklat gitu. Oke? Lalu yang berubah warnanya hanyalah air sabun. Kenapa yang berubah hanyalah air sabun? Karena pada saat
saya campurkan dengan kunyit yang warnanya harusnya kuning, warna yang dihasilkan adalah warna merah. Dan itu menunjukkan bahwa larutan air sabun itu adalah larutan basah. Karena pada saat kunyit itu dicampurkan dengan larutan basah, maka larutan kunyit itu akan menghasilkan warna merah. Lalu cuka tetap kuning, jadi saya anggap itu adalah tetap asam. Lalu lemon juga kuning, jadi asam. Susu kuning, jadi asam. Air cucian beras kuning, jadi asam. Larutan pasta gigi menjadi putih kuning, jadi asam. Lalu kopi dan teh, karena mereka berdua juga tidak menimbulkan warna merah meskipun tidak warna kuning, tetapi karena mereka tidak menimbulkan warna merah, maka saya anggap mereka adalah bahan yang memiliki sifat larutan, yaitu asam. Nah, beberapa bahan yang saya pakai tidak bisa dijadikan sebagai indikator alami. Mengapa? Nah, bahan-bahan alami tersebut adalah wortel dan daun mangga. Wortel dan daun mangga tidak dapat saya gunakan sebagai indikator alami untuk menguji sifat larutan asam basa dari bahan-bahan yang saya telah uji. Karena pada saat air sabun yang adalah basah, saya campurkan dengan wortel, warna yang dihasilkan adalah warna oranye. Sedangkan saat saya campurkan dengan larutan asam, yaitu cuka, warna yang dihasilkan juga tetap oranye muda. Tetap oranye. Nah, daun mangga pun juga saat saya campurkan dengan air sabun, yaitu larutan basah, warna yang dihasilkan adalah hijau. Dan juga saat saya campurkan dengan larutan asam yaitu cuka, warna yang dihasilkan juga hijau muda. Maka dengan ini dapat saya simpulkan bahwa wortel dan daun mangga tidak dapat digunakan sebagai indikator alami untuk pengujian asam basa suatu bahan. Oke. Nah, kenapa kunyit saya tidak sebutkan? Karena kunyit dapat saya gunakan sebagai indikator asam basa yang alami. Mengapa? Karena pada saat saya campurkan air sabun yang itu basah, kunyit itu berubah menjadi warna merah. Sedangkan pada saat pencampuran dengan cuka, kunyit tetap warnanya menjadi kuning muda. Nah, ini menunjukkan ada perbedaan di antara pencampuran dengan larutan basah dan juga pencampuran dengan larutan asam. Ketika dicampurkan dengan larutan basah, maka kunyit akan membuat warna merah. Tetapi jika dicampurkan dengan asam, maka kunyit juga akan tetap berubah menjadi kuning muda. Nah, sabun yang saya gunakan ini adalah sabun deterjen, yaitu sabun yang basah. Dan saya juga telah menguji secara eksperimen saya sendiri bahwa saya mencampurkan Biclean, yaitu larutan basah juga yang biasanya kita buat sebagai pemutih itu. Saya campurkan dan juga benar, yang terjadi adalah kunyit itu juga berubah warna menjadi warna merah. Jadi dapat saya simpulkan dengan pasti bahwa kunyit adalah salah satu indikator yang dari bahan alami yang dapat kita jadikan indikator asam basa. Karena terdapat perbedaan saat saya mencampurkan larutan kunyit dengan larutan asam dan juga saat mencampurkan kunyit dengan larutan basah. Terjadi perbedaan warna. Jadi saya dapat mengukur yang mana itu asam, yang mana itu basah dengan mengidentifikasikan perbedaan warna tersebut di larutan asam atau basah. Oke. Kegunaan indikator
dalam kehidupan sehari-hari dan industri ada banyak. Tetapi saya ingin mencantumkan satu, bahwa di kehidupan sehari-hari kita pasti memerlukan air H2O, karena bahkan 70% tubuh kita adalah air. Nah, tapi bagaimana sih, kenapa sih air itu ada yang pH-nya 8, ada yang pH-nya 7. Nah, pH ini dapat kita gunakan sebagai indikator bahwa apakah air itu alami, karena pada saat air itu tidak memiliki campuran apa-apa, yang berarti air itu pure H2O, maka seharusnya pH yang dihasilkan adalah pH netral, yaitu pH 7. Nah, jika air tersebut memiliki campuran, baik itu ion atau baik itu misalnya ada zat-zat lain di situ, maka kemungkinan besar air itu pH-nya akan berubah, antara dia naik atau mungkin juga turun. Nah, kita tidak tahu. Nah, tetapi yang jelas bahwa pH air akan 7. H2O pH-nya akan selalu 7 jika tidak memiliki campuran apapun. Jadi jika misalnya kita takut bahwa air itu tidak murni, nah kita harus cek pH-nya, bahwa pH-nya itu berapa, pH-nya itu 7 atau bahkan lebih atau lebih kurang. Nah, ini juga sama dalam ketika kita bereksperimen. Ketika kita bereksperimen, kita menggunakan yang namanya air suling atau distilled water. Nah, distilled water ini adalah air yang tidak memiliki campuran apapun, tidak seperti air mineralnya kita yang terdapat ion-ion atau mineral-mineral. Nah, air yang kita gunakan ini pH-nya harus 7 karena H2O asli pH-nya 7. Kenapa kok kita harus menggunakan air dengan pH 7 yang tidak memiliki campuran? Karena jika kita melakukan eksperimen lalu ternyata air yang misalnya kita ingin menguji konduktivitas air saat dengan listrik gitu ya. Hanya apakah air itu bisa menghantar listrik? Ya, pertanyaannya begitu. Nah, kita coba misalnya dengan air mineral. Oh, ternyata bisa menghantarkan listrik. Nah, terus kita coba lagi dengan air suling. Lalu kita coba, ternyata air tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik. Nah, terjadi perbedaan. Mengapa? Nah, ini karena disebabkan oleh air mineral itu sudah tercampur bahan-bahan, misalnya seperti mineral. Nah, jika air yang kita gunakan adalah air dengan pH 7 yang notabene-nya tidak dicampurkan dengan apa-apa, maka sebenarnya H2O tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik karena tidak ada campuran-campuran seperti itu. Nah, dengan ini kita dapat simpulkan bahwa pengujian pH ini dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan dalam pengujian di lab, eksperimen-eksperimen. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.